Itu merupakan rumah bekas dukun santet paling sakti waktu itu. Ia menyamar menjadi istrimu. Pak Adi pun kaget dan mempertanyakan apakah yang di sampingnya itu istrinya. Ivan berteriak sekencang-kencangnya. Karena anaknya itu terus melihat ke atap rumah mereka. Di sana ada makhluk jahat ayah, jawab Ivan. Adi langsung mendobrak pintu kamar mandi itu dan melihat Ivan yang sudah pingsan. Bu Irta langsung mengajak Pak Adi ke dukun. Ia juga beberapa kali mendengar ada suara orang mandi pada saat suaminya sudah pergi kerja. Saat Bu Irta mau mengatakannya kepada Pak Adi yang baru pulang kerja, bekas luka itu pun hilang. Ditanami banyak jimat maupun makhluk-makhluk peliharaannya dukun itu. Lalu, Pak Adi pun bertanya, bagaimana cara mengusir makhluk-makhluk itu? Di sebuah desa terdapat satu buah rumah yang sudah lama kosong. Rumah itu terkenal angker di kalangan warga setempat. Pemilik rumah itu bahkan tidak pernah mau tinggal di rumah itu dan memilih menjual rumah warisan ayahnya kepada satu keluarga yang berasal dari luar kota. Setelah beberapa hari, keluarga dari kota itu pun tiba di desa. Mereka melihat-lihat isi rumah itu. Pak Adi selaku kepala rumah tangga itu awalnya curiga dan tidak ingin membeli rumah itu. Tapi, istri Pak Adi membujuknya agar mau membeli rumah itu. Singkat cerita, Pak Adi pun selesai membeli rumahnya. Mereka pun datang lagi ke desa dengan membawa anak mereka yaitu Ivan. Pertama kali melihat rumah itu, Ivan tidak mau masuk. Ia terus berteriak dan ingin kabur. Pak Adi bingung tapi istrinya yakni Wirta terus memaksa anaknya untuk masuk. Malam pertama di rumah itu, Pak Adi mencium aroma tidak sedap. Ia pikir, di rumahnya ada bangkai hewan. Pak Adi pun memanggil istrinya yang berada di kamar Ivan. "Sayang, kamu cium bau bangkai ga?" tanya Pak Adi. "Nyium sih," jawab Wirta. Setelah itu, Pak Adi pun meminta agar istrinya membantu mencarikan di mana bangkai hewan itu. "Kamu bantu aku cari ya, kan penciuman kamu tajam," kata Pak Adi. Tapi Pak Adi kaget dengan Wirta yang mengabaikannya dan pergi begitu saja. "Gak biasanya Wirta begini, aku salah apa ya?" kata Pak Adi. Setelah Wirta pergi meninggalkannya, aroma busuk itu pun ikut hilang. Baunya udah hilang, Pak Adi heran. Di keesokan harinya, Pak Adi bersiap-siap pergi kerja. Kebetulan ia ditugaskan di desa itu. Makanya mereka membeli rumah ini. Saat hendak pamit kepada Ivan, Pak Adi heran. Karena anaknya itu terus melihat ke atap rumah mereka. "Kamu kenapa Ivan?" tanya Pak Adi. "Di sana ada makhluk jahat ayah," jawab Ivan. "Makhluk jahat?" tanya Pak Adi yang keheranan. Satu minggu berlalu, keluarga Pak Adi tak mengalami kejadian aneh lagi. Terutama Ivan, yang sudah tenang dan kini mempunyai teman baru. Namun, ketenangan keluarga Pak Adi itu ternyata tidak lama. Di hari berikutnya, Ivan berteriak sekencang-kencangnya. Hal itu membuat Pak Adi dan Bu Irta bergegas menghampiri Ivan. Pak Adi langsung mendobrak pintu kamar mandi itu dan melihat Ivan yang sudah pingsan. Pak Adi dan Bu Irta sangat panik karena anaknya pingsan. Mereka pun langsung membawa Ivan ke tempat orang pintar lantaran hari sudah malam. Orang pintar itu kemudian mengatakan kalau Ivan baru saja diserang makhluk jahat di rumah mereka. Makhluk itu ingin merasuki dan menguasai tubuh Ivan. Dukun tersebut kemudian bercerita, kalau rumah itu merupakan rumah bekas dukun santet paling sakti waktu itu. Dan di rumah mereka itu, sudah ditanami banyak jimat maupun makhluk-makhluk peliharaannya dukun itu. Lalu, Pak Adi pun bertanya, bagaimana cara mengusir makhluk-makhluk itu? Dan orang pintar itu menjawab, tidak ada cara lain selain meninggalkan rumah itu. Karena, dukun sakti yang dimaksud telah lama meninggal. Sedangkan, anak dan cucunya tidak ada yang mau mewarisi ilmu hitamnya. Akhirnya, rumah itu pun dibiarkan terbengkalai oleh anaknya. Tapi, pada suatu hari, Rusman, anak dukun sakti itu, membutuhkan uang lantaran kalah taruhan. Lalu kemudian ia pun menjual rumah ayahnya itu, kepada Pak Adi. Orang pintar itu juga memberitahu Pak Adi, kalau salah satu setan di rumah itu, ada yang menyukai Pak Adi. Sehingga Pak Adi selalu ia jaga dan jarang mendapatkan teror seperti Ivan. Pak Adi kemudian mengatakan, kalau dirinya memang tidak pernah mengalami gangguan, namun, ada satu kejadian yang ia rasa aneh, yaitu, saat pertama kali tinggal di rumah itu.
Orang pintar itu pun memotong pembicaraan Pak Adi dan mengatakan, itulah makhluk yang menyukai dirinya. Saat itu, ia menyamar menjadi istrimu. Pak Adi pun kaget dan mempertanyakan apakah yang di sampingnya itu istrinya. Tapi untungnya, yang duduk di sampingnya adalah Wirta yang asli. Singkat cerita, di keesokan harinya, keluarga Pak Adi pun pergi meninggalkan rumah itu. Saat mobilnya akan melaju, Pak Adi pun melihat di rumah itu ada seorang wanita yang melihat dirinya. Pak Adi mengabaikannya dan buru-buru pergi meninggalkan rumah itu. Setelah meninggalkan rumah itu, dan merasa semua aman, istri Pak Adi akhirnya berani cerita. Ia mengatakan, selama 1 minggu tinggal di rumah itu, selalu merasa ada yang memperhatikannya. Ia juga beberapa kali mendengar ada suara orang mandi pada saat suaminya sudah pergi kerja. Sedangkan Ivan tepat ada di depannya. Tak hanya itu, Bu Wirta juga pernah melihat badan Ivan luka. Namun, saat Bu Wirta mau mengatakannya kepada Pak Adi yang baru pulang kerja, bekas luka itu pun hilang. Tak mau membuat Pak Adi khawatir dan mengganggu pekerjaannya di desa, Bu Wirta pun menahan diri. Dirinya hanya membacakan doa-doa agar ia dan keluarganya dilindungi. Tapi, kejadian saat Ivan teriak hingga pingsan itu, tak bisa ia tahan lagi. Bu Wirta langsung mengajak Pak Adi ke dukun, padahal tahu, tetangganya seorang dokter yang juga ditugaskan di desa itu. Bu Wirta tak mau membuang-buang waktu lagi, karena ia tahu, anaknya pingsan bukan karena ada gangguan medis, melainkan karena ada gangguan dari dunia gaib. Itulah dia pengalaman Pak Adi dan keluarganya saat tinggal di rumah bekas dukun santet. Rumah yang mereka beli itu pun berujung terbengkalai dan tak terurus. Pak Adi tak mau ada korban selanjutnya dan lebih memilih merugi sendirian.